Bab 410 Orang Kepercayaan Devan 2. Mana mungkin, kamu pasti akan tergoda pelacur di alam rahasia. Frances sebenarnya tidak rela Devan pergi ke alam rahasia Athenia. Karena di alam rahasia ada banyak bahaya, apalagi di alam rahasia Athenia yang adalah salah satu dari 3 alam rahasia teratas. Meskipun nanti di sana banyak wanita cantik, tapi tidak ada yang secantik kamu, Kak, kata Devan. Dasar pembohong, sana pergi. Frances melambaikan tangannya. Devan meninggalkan ruangan Frances. Kemudian, Devan menjumpai Master Istana. Dengan bantuan batu tera, para Master Istana juga sudah menjadi Master Celestial Eternal. Karena penambangan batu tera di alam rahasia masih terus berlangsung, Devan akan meminta orang-orang untuk mengirimkan lebih banyak batu tera untuk mereka, supaya mereka semakin mengembangkan pelatihan mereka. Meninggalkan istana, Devan datang ke kantor kepala daerah Manhua. Devan memandang dari kejauhan ada sangat banyak bunga mawar yang disusun hingga berbentuk hati yang besar di bawah kantor kepala daerah. Juga ada balon udara di atas gedung. Ada spanduk yang tergantung di balon udara yang bertuliskan beberapa kata, yaitu, Regina Nacis, aku cinta kamu. Mata Devan terbelalak, sialan, ternyata ada orang yang mencoba mengambil Regina dari Devan. Tapi, Devan tidak segera menampakkan diri. Dia ingin lihat bagaimana sikap Regina. Walaupun Devan merasa sangat kasihan pada Regina. Kepala daerah, ini sudah hampir 15 hari. Sepertinya pangeran benar-benar menyukaimu, kata Cherry dengan bercanda sambil memandangi balon udara di luar jendela. Regina mengernyitkan dahi dan akhirnya hendak turun. Regina, aku mencintaimu. Begitu Regina keluar dari pintu gedung kantor, teriakan terdengar. Adar, apa kamu gila? Aku sudah bilang kalau aku sudah punya pacar, kata Regina dengan marah. Regina adalah wanita yang polos. Ini pertama kalinya seseorang menyatakan cinta padanya begini, membuat dia jadi sangat malu. Kalau dia tahu akan jadi begini, ketika itu dia ditawan, mending biarkan para gangster membunuhnya. Sebulan yang lalu, Adar yang adalah putra orang terkaya di negara Al-Sutra, diculik. Regina lah yang menyelamatkannya. Siapa sangka sesudah dia diselamatkan, dia akan terpesona oleh kecantikan Regina. Jadi, dia mengejar gila-gilaan. Setiap hari, dia mengirim mawar di pintu gedung kantor Regina dan menggunakan pesawat untuk merayunya. Regina, jangan bohong. Aku sudah menyelidiki dan kamu tidak punya pacar sama sekali. Adar memandang Regina dengan penuh semangat. Meski wanita ini lebih tinggi darinya, tapi Regina meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Saat itu, Regina datang untuk menyelamatkannya sendirian dan melawan beberapa gangster. Penampilan heroiknya sangat keren. Pada saat itu dia memutuskan kalau dia ingin mengejar wanita ini. Pangeran, dia tidak berbohong, dia benar-benar sudah punya pacar, Cherry terkekeh. Mustahil, siapa pacar Regina? Selain aku, Adar, siapa lagi yang layak menjadi pakar kepala daerah Regina? Adar berkata dengan percaya diri. Sebagai anak orang terkaya di negara Al-Sutra, ia tentu percaya diri. Tidak, itu dia orangnya. Cherry menunjuk ke sebuah poster besar tidak jauh dari sana. Di poster itu tercetak foto Devan. Sekarang, poster Devan ada di mana-mana di negara Al-Sutra. Kamu bilang pacar Regina adalah penguasa Antares. Aku tidak percaya kecuali kamu meneleponnya. Adar berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja dia tidak percaya. Karena orang itu adalah penguasa Antares. Supaya dia percaya, Regina mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Devan, tapi dia ragu-ragu. Melihat keraguan-raguan Regina,
Adar tertawa dan berkata, "Regina, aku tahu kalau wanita di seluruh dunia ingin jadi pacar penguasa Antares. Tidak heran kamu juga ingin, tapi orang seperti dia tidak akan bisa orang seperti kita dapatkan. Meskipun aku bukan seorang master, dengan kekayaan keluargaku, aku pasti bisa memberimu kebahagiaan." Regina mengerutkan kening dan akhirnya menelepon Devan. Segera, panggilan itu tersambung. "Regina, Devan, kamu di mana?" "Aku akan berada dimanapun yang kamu inginkan." Devan berdiri di atap gedung tinggi di seberangnya, memandangi Regina di bawah dan menjawab sambil tersenyum. "Regina, aku tidak bercanda." "Devan, aku juga tidak bercanda. Kalau begitu aku ingin kamu ada di depanku sekarang, bagaimana?" Regina mengertakkan gigi. "Baiklah. Kalau begitu aku akan menghitung mundur. Kalau kamu tidak muncul, aku akan jadi pacar orang lain," kata Regina dengan marah. Sesudah Regina selesai berbicara, dia benar-benar mulai menghitung. 10, 91, 3. "Kepada daerah, jangan gegabah." Cherry melihat dengan tertegun. Dia kira Regina sedang bercanda, tapi dia tidak menyangka kalau Regina sebenarnya serius. 1. Regina menghitung sampai angka terakhir. "Dasar pembohong." Regina menutup telepon dengan marah. Tentu saja dia tidak mau menjadi pacar Adar. Tapi dia ingin membuat marah Devan. Pria ini, meskipun sudah lama tidak datang menemuinya, tapi sedang menggodanya. "Nona Regina, bisa-bisanya kamu bicara sembarangan tentangku." Pada saat ini, sebuah suara bercanda terdengar. Tubuh Regina gemetar dan dia perlahan menoleh. Tampak sosok tampan berdiri di belakangnya. Kalau bukan Devan, siapa lagi yang bisa melakukan ini? "Tuan Armot." Regina awalnya ingin memanggil nama Devan, tapi bagaimanapun juga, dia tetap memanggilnya Tuan Armot di depan banyak orang. Melihat Devan muncul, Adar seperti baru saja melihat hantu. "Kamu, apa kamu benar-benar pacar Regina?" Devan langsung berjalan mendekat, meletakkan tangannya di pinggang Regina, dan berkata, "Memang benar." Devan kira seseorang sedang mencoba mengambil wanitanya, tapi ternyata lagi-lagi pangeran. Adar tampak kecewa. Ternyata pacar Regina memang penguasa Antares. Meskipun ia adalah putra orang terkaya di negara Alsutra, ia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penguasa Antares. Bagaimanapun, seluruh Antares adalah milik Devan. Tiba-tiba, Adar sepertinya teringat sesuatu. "Apa kamu juga pacar Nikita?" "Aku bukan pacar Nikita," ucap Devan tanpa basa-basi. Meski Devan tak mengakui kalau Nikita adalah pacarnya, tapi Adar mengingatnya dengan jelas. Hari itu Nikita menolaknya dan Devan berlutut dan siap menjadi budak Nikita. Sialan, kenapa dia sial sekali? Kedua wanita yang dia suka sama-sama jadi milik Devan. Adar sangat sedih. Meskipun dia tidak terima, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Di kantor Regina. "Kenapa kamu di sini?" Regina tampak bingung. "Karena aku punya firasat ada yang merindukanku," ucap Devan sambil tersenyum. "Siapa yang kangen kamu?" Regina berkata dengan wajah cantiknya yang memerah. Devan langsung berjalan mendekati Regina dan memeluknya. "Apa yang kamu lakukan? Cherry masih ada di sini." Regina malu. Devan segera menatap Cherry. "Kalau begitu, haruskah aku pergi?" Sudut mulut Cherry berkedut. Bersambung. Bab 411. Orang kepercayaan Devan 3. Beberapa jam setelah itu, Devan pergi dari kantor kepala daerah. Walaupun Regina wanita polos, tapi setelah dia tidak malu-malu lagi,
kantornya bahkan seperti kapal pecah karena mereka berdua. Ginjal Kirin bekerja keras lagi. Devan kali ini ke aula Vexana. Dia akhirnya bisa istirahat. Tuan, akhirnya kamu ke sini. Kalau tidak segera kemari, dua wanita itu bisa menggila. Vexana langsung mengeluh begitu melihat Devan tiba. Lah tahu bahwa Vexana sedang membicarakan malaikat maut putih dan Gorgina. Devan langsung menuju ke ruang bawah tanah. Memang benar, mereka berdua hampir terlepas dari rantai. Devan segera meminumkan darah Kirin ke mulut mereka. Mereka berdua lalu tenang. Entah nanti Devan akan pergi sampai kapan, karena itu Devan memberi Vexana darah Kirin. Kalau kedua wanita ini menggila, beri mereka darah Kirin. Tuan, apa kamu mau pergi? Vexana sepertinya menyadari sesuatu. Lia, aku mau masuk ke alam rahasia Athenia, Devan mengangguk. Kamu akan ke sana sampai kapan? Entahlah, aku belum tahu. Tuan, Vexana menatap Devan dengan mata indahnya. Matanya sedikit berair. Devan adalah orang terkuat di Antares. Siapa yang tidak bingung ketika menatap mata Vexana? Vexana, kalau tidak ada yang lainnya aku mau dulu. Mana mungkin Devan tidak paham maksud Vexana. Kalau biasanya, Devan tidak akan takut. Tapi saat ini, karena Arsaya Jalang sudah keterlaluan. Devan sudah meningkatkan kekuatan dari para tetua istana Arsaya, bahkan Tasya pun sudah menjadi tetua istana Arsaya. Setelah itu juga ada Frances. Dan baru saja Devan bersama dengan Regina. Tuan, apa kamu tidak suka aku? Vexana terlihat sedih. Aku suka kamu, tentu saja aku suka, tapi... Devan menelan ludahnya. Tidak bisa disangkal pakaian kantor Vexana sangat menarik bagi Devan. Bahkan dulu Nikita juga sering mengenakan pakaian kantor. Cuma sayang, waktu itu Nikita bersikap dingin padanya. Yang bisa Devan sentuh hanya pakaian kotor yang dilepas Nikita untuk Devan cuci. Akhirnya Devan tidak tahan lagi. Di sebuah sekolah bela diri, Yuri sedang bekerja sebagai pelatih. Gerakannya salah, dan aliran cakranya juga salah. Seharusnya begini, ya. Yuri tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ada apa, pelatih Yuri? Beberapa orang menoleh. Tidak apa-apa. Kalian, lanjutkan latihan. Yuri menuju ke tempat yang sepi. Vexana, apa yang kamu lakukan di siang bolong? Yuri merasa sangat tidak nyaman. Sesudah 1 jam, Vexana meringkuk dalam pelukan Devan. Tuan, kamu jangan melupakan aku dan ingatlah untuk kembali menemui aku. Tenang saja. Aku tidak akan melupakanmu, Devan mengusap kepala Vexana. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak lihat Linda? Devan memikirkan wanita itu. Dia sedang di ruang patroli, kata Vexana. Oh, apa dia sudah tahu? Dia belum tahu. Dia sekarang jadi kepala ruang patroli Doujin. Vexana mengizinkan Linda berlatih bela diri. Dia juga memberinya beberapa batu tera yang dikirim oleh Devan. Linda sekarang adalah seorang master. Dia punya kekuatan untuk melakukan apa yang dia ingin mau. Saat ini, Vexana tiba-tiba berguling. Apa? Devan terkejut. Tuan, ayo ke sini dan bermain denganku lagi. Setelah itu Devan keluar dari istana Vexana. Dia bersumpah tidak akan menyentuh wanita lagi dalam waktu 1 bulan. Akhirnya Devan kembali ke mansion Sauron. Sebelum masuk, tampak sosok cantik duduk di dinding mansion Sauron. Dengan sepasang sayap putih, sangat mirip bidadari. Tidak, itu malaikat. Tapi kalau dilihat dari bentuk tubuhnya, tidak mirip malaikat Ivana, juga tidak mirip Vania. Serafin, teriak Devan. Orang itu berbalik.
Jika bukan Seraphim, siapa lagi? Seraphim, kenapa kamu ada di sini? Tanya Devan bingung. Kamu lupa, kita masih punya pertarungan yang harus diselesaikan. Seraphim mengerucutkan bibir merahnya. Devan sedikit berkedut mendengar hal itu. Apa? Kamu takut? Seraphim menyipitkan matanya. Takut? Aku tidak perlu takut, tapi tidak ada arena pertarungan di sini. Devan pura-pura tenang. Pertarungan yang dia dan Seraphim sepakati akan terjadi di sofa Ratu Malaikat. Siapa bilang tidak ada? Ratu Malaikat menepuk tangannya. Kemudian, 4 malaikat terbang dari mansion Sauron. Di tangan keempat orang itu, terdapat sofa Ratu Malaikat. Melihat ini, Devan tercengang. Apa-apaan, bahkan sofa Ratu Malaikat dia bawa ke sini. Bukankah ini sangat menarik? Bukankah menyenangkan? Ada sesuatu yang lebih seru lagi. Seraphim terbang ke arah Devan, meraih tangannya dan membawanya ke sofa Ratu Malaikat. Ayo, kata Seraphim. Kemudian, keempat bidadari cantik mengepakkan sayapnya dan sofa Ratu Malaikat terbang ke langit. Segera, ia terbang ke ketinggian beberapa ribu meter. Di bawahnya adalah kota Doujin. Baru pada malam hari Devan kembali ke mansion Sauron. Devan, ayo cepat makan, ibu sudah memasak makanan enak untukmu, kata Tanya gembira saat melihat Devan kembali. Devan berjalan menuju meja ruang makan. Ada sayur panggang, tiram panggang dan anggur merah. Devan, Gavin akan kembali hari ini. Nanti malam kamu bisa minum dengannya, kata Tanya sambil tersenyum. Mulut Devan berkedut, apa ibunya ingin dia mati? Untungnya, saat ini teleponnya berdering. Bu, kamu makan dulu, aku yang angkat teleponnya. Devan segera lari. Ketika menjawab panggilan itu, ternyata itu adalah panggilan dari Daniel. Ada apa? Nada bicara Devan tak peduli. Devan, bisakah kita bertemu? Ada yang ingin kukatakan padamu, Daniel mengertakkan gigi. Kalau mau bicara, lewat telepon saja. Aku ingin memberitahumu sesuatu yang ada hubungannya dengan Nikita, ucap Daniel serius. Aku tidak tertarik dengan urusan Nikita, kata Devan. Devan, aku tahu kamu masih benci Nikita, tapi balas dendammu pada Nikita sudah cukup. Dan lagi, kalau dia tidak mendorongmu dari tebing, apa kamu akan berada dalam kondisimu sekarang? Apalagi, dia sebenarnya bisa, tapi memilih. Akhirnya Devan memutuskan untuk menemui Daniel. Tak lama kemudian, dia sampai di villa keluarga Simora. Melihat pemandangan yang tidak asing baginya, Devan merasakan sedih di hatinya. Kejadian dari masa lalu muncul di ingatannya seperti film. Awalnya aku tidak ingin memanggilmu ke sini, tapi sekarang kamu adalah penguasa Antares, aku pikir kamu mungkin bisa menyelamatkan Nikita. Daniel menghela nafas. Di mana keluarga Sauron? Devan penasaran. Di dunia luar, tidak ada kabar apa-apa tentang keluarga Sauron. Begitu pula di klan Hiden. Di keluarga kerajaan Millennium saja tidak ada. Devan bahkan meragukan apa keluarga Sauron itu ada. Devan, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Keluarga Sauron tidak ada di Antares, tapi di alam rahasia. Bersambung.